Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe, agar channel ini terus berbagi ilmu dan keberkahan. Untuk kalian pemilik weton pahing, video ini sangat penting, jangan anggap sepele, karena menurut Primbon Jawa kuno, jika 5 hal ini kamu lakukan dengan benar, pintu rezeki bisa terbuka dari arah yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Simak sampai habis, karena nomor 3 paling gampang, tapi justru sering diremehkan. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing bukanlah weton sembarangan. Ia disebut sebagai weton dengan energi api dan besi, keras dari luar, namun sangat kuat dari dalam. Orang yang lahir di weton pahing umumnya memiliki karakter tegas, tahan banting, tidak mudah menyerah, dan sanggup bertahan dalam tekanan hidup yang berat. Namun justru disitulah letak ujian terbesarnya. Primbon menyebutkan bahwa weton pahing adalah pembawa rezeki besar, tetapi rezeki itu tidak langsung mengalir deras sejak muda. Banyak pemilik weton pahing mengalami hidup yang terasa berat di awal. Ekonomi naik turun, usaha sering gagal di detik terakhir, atau peluang datang tapi selalu seperti kurang satu langkah untuk berhasil. Ini bukan kutukan, melainkan proses penempaan batin. Weton pahing diibaratkan seperti besi mentah. Jika belum ditempa, ia tampak biasa saja. Namun setelah melalui panas, tekanan, dan tempaan berulang, besi itu justru menjadi senjata bernilai tinggi. Karena itulah banyak orang pahing baru merasakan lonjakan rezeki setelah jatuh berkali-kali. Masalah terbesar weton pahing menurut Primbon adalah tidak sadar akan kekuatan dirinya sendiri. Banyak pahing yang terlalu keras pada diri sendiri, menyimpan emosi dan beban batin terlalu lama. Merasa harus kuat sendirian tanpa bantuan siapapun. Padahal, energi rezeki pahing justru aktif ketika ia mulai selaras antara pikiran, ucapan, dan laku hidupnya. Jika tidak selaras, maka yang terjadi adalah kebocoran energi. Rezeki datang, tapi cepat habis. Kesempatan muncul, tapi gagal dimanfaatkan. Primbon Jawa menegaskan, weton pahing memiliki daya tarik alamiah terhadap uang dan peluang, namun daya tarik itu sering tertidur karena pola hidup yang salah. Misalnya, terlalu sering mengeluh, menyimpan iri dan dengki, meremehkan hal kecil, menolak jalan rezeki yang dianggap tidak bergengsi. Saat ini terjadi, aura pahing menjadi berat, sehingga rezeki seperti enggan mendekat. Namun kabar baiknya, Primbon juga menyebutkan, jika weton pahing mulai menjalani laku yang benar, maka rezeki akan datang bertahap, lalu meledak. Inilah alasan mengapa banyak orang pahing yang tiba-tiba melonjak ekonominya, seolah hidupnya berbalik arah. Bukan karena pesugihan, bukan karena keberuntungan semata, melainkan karena energi wetonnya akhirnya aktif. Bab ini menjadi pondasi penting. Sebelum masuk ke amalan dan laku pembuka rezeki, pemilik weton pahing harus paham dulu siapa dirinya. Karena rezeki besar tidak akan masuk ke wadah yang belum siap menampungnya. Jika kamu weton pahing dan merasa hidupmu seperti hampir berhasil tapi selalu tertahan, besar kemungkinan energi rezekimu sedang tidur. Dan di bab-bab selanjutnya, akan dibahas cara membangunkannya secara perlahan namun pasti. Dalam Primbon Jawa, pagi hari bukan sekadar pergantian waktu dari malam ke siang. Pagi adalah gerbang energi, saat alam, pikiran, dan batin manusia masih bersih dan terbuka. Khusus untuk weton pahing, pagi hari memiliki makna yang jauh lebih dalam. Primbon menyebutkan bahwa ucapan pertama orang pahing di pagi hari adalah kunci pembuka atau penutup rezekinya sendiri. Banyak pemilik weton pahing tidak sadar bahwa rezekinya sering terasa berat bukan karena kerja kurang keras, tetapi karena salah memulai hari. Begitu bangun tidur, yang keluar justru keluhan. Capek hidup begini terus. Uang selalu kurang. Nasib kok berat banget. Menurut Primbon, ucapan seperti ini ibarat mengunci pintu rezeki dari dalam. Energi pahing yang seharusnya kuat justru berbalik menekan dirinya sendiri. Akibatnya, sepanjang hari, hati terasa panas.
Emosi mudah terpancing. Peluang kecil tidak terlihat. Rezeki terasa seret meski sudah berusaha. Primbon Jawa kuno menegaskan bahwa weton pahing punya daya sugesti yang kuat terhadap alam. Apa yang diucapkan, terutama di pagi hari sebelum matahari tinggi, akan ditangkap sebagai perintah oleh energi sekitarnya. Inilah sebabnya, ucapan negatif sekecil apapun bisa berdampak besar. Sebaliknya, jika weton pahing sadar dan menjaga lisannya, maka perubahan hidup bisa terjadi perlahan tapi nyata. Tidak perlu doa panjang atau ritual rumit. Cukup mengubah kalimat pertama yang keluar dari mulut saat pagi. Primbon menganjurkan weton pahing untuk membiasakan ucapan seperti, "Hari ini aku dimudahkan rezekiku. Apapun yang datang hari ini membawa berkah. Usahaku hari ini mengalir lancar." Walau terdengar sederhana, ucapan ini berfungsi sebagai pemicu energi. Perlahan, aura pahing menjadi lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan tindakan pun lebih tepat. Tanpa disadari, orang pahing akan lebih peka melihat peluang, tidak mudah terpancing emosi, lebih sabar menghadapi masalah, lebih cepat bangkit saat gagal. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pagi terbuka, yaitu keadaan di mana energi batin pahing selaras dengan jalur rezekinya. Jika ini terjadi secara konsisten, maka rezeki akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa berupa tawaran kerja mendadak, pelanggan baru, bantuan dari orang lain, ide usaha yang tiba-tiba muncul. Namun ada pantangan keras bagi weton pahing. Jangan sekali-kali mengutuk diri sendiri di pagi hari, mengeluh soal uang sebelum beraktivitas, membandingkan nasib dengan orang lain. Karena menurut Primbon, pagi hari adalah waktu penentuan arah hidup satu hari penuh. Jika rusak di awal, maka sepanjang hari energi akan berat. Bab ini menjadi fondasi penting sebelum masuk ke laku-laku berikutnya. Jika weton pahing belum mampu menjaga ucapan pagi, maka amalan lain tidak akan bekerja maksimal. Tapi jika ini dilakukan dengan konsisten, inilah pintu pertama rezeki besar mulai terbuka. Inilah bagian yang paling sering diremehkan oleh pemilik weton pahing, padahal menurut Primbon Jawa, inilah pemicu rezeki tercepat dan termudah. Bahkan disebutkan, banyak pahing yang hidupnya berubah drastis bukan karena kerja lebih keras, tetapi karena satu laku sederhana ini, berani berbagi walau nilainya kecil. Primbon Jawa kuno menuliskan bahwa weton pahing memiliki hubungan spiritual yang sangat kuat dengan hukum sebab akibat. Apapun yang ia lepaskan dengan ikhlas, akan kembali dengan bentuk yang jauh lebih besar. Masalahnya, banyak pahing menunda berbagi karena berpikir, nanti saja kalau sudah kaya. Uang saya saja pas-pasan. Receh begini mana ada efeknya. Padahal justru disitulah kesalahannya. Primbon menegaskan, rezeki besar pahing tidak datang dari jumlah yang dikeluarkan, tetapi dari keikhlasan saat melepaskan. Ketika seorang pahing memberi dalam kondisi sempit, Allah membaca pesan batin, "Aku percaya rezeki tidak akan putus." Dan pesan inilah yang memicu balasan berlipat. Berbagi yang dimaksud bukan harus sedekah besar atau ritual rumit. Justru yang paling dianjurkan adalah memberi uang receh ke orang yang membutuhkan, membelikan makanan tanpa niat pamer, menolong orang lain secara spontan, mengikhlaskan sebagian kecil rezeki tanpa perhitungan. Primbon menyebut ini sebagai pancingan rezeki. Seperti menebar umpan kecil untuk menarik ikan besar. Anehnya, weton pahing yang rutin melakukan laku ini sering mengalami kejadian tak masuk akal. Ada pelanggan datang tiba-tiba. Hutang lama mendadak dibayar. Mendapat bonus, komisi, atau hadiah tak terduga. Dipertemukan dengan orang yang membuka jalan rezeki. Ini bukan kebetulan. Dalam Primbon, weton pahing disebut memiliki jalur rezeki tak langsung. Artinya, rezekinya sering datang melalui perantara manusia lain. Maka saat ia berbagi, jalur itu langsung aktif. Namun ada syarat penting.
Berbagi versi Pahing harus tanpa keluhan dan tanpa perhitungan batin. Jika memberi sambil menggerutu atau berharap langsung diganti, maka energinya justru tertutup. Alam hanya merespons ketulusan, bukan jumlah. Banyak orang Pahing yang akhirnya sadar. Sejak ia rutin berbagi receh, hidupnya terasa lebih ringan. Masalah memang masih ada, tapi jalan keluar selalu muncul. Uang mungkin belum langsung melimpah, tapi tidak pernah benar-benar buntu. Primbon menyebut kondisi ini sebagai rezeki ngalir, yaitu keadaan di mana uang mungkin datang dan pergi, tetapi tidak pernah benar-benar habis. Dan dari sinilah, perlahan-lahan, rezeki besar mulai menumpuk. Inilah sebabnya bab ini disebut paling gampang tapi paling ampuh. Tidak butuh waktu khusus, tidak perlu tempat tertentu, tidak perlu diketahui orang lain. Cukup satu niat. Aku berbagi karena percaya rezekiku dijaga. Jika Weton Pahing konsisten melakukan laku ini, maka alam akan menguji, lalu menghadiahkan lonjakan rezeki di saat yang tidak disangka-sangka. Dalam Primbon Jawa, Weton Pahing dikenal sebagai pribadi yang kuat, berani, dan pantang menyerah. Namun justru di balik kekuatan itu tersimpan satu kesalahan fatal yang sering menjadi penghambat rezeki, terlalu keras melawan arus takdir. Banyak pemilik Weton Pahing tidak sadar bahwa niat baik dan kerja kerasnya justru berubah menjadi beban karena dilakukan dengan cara yang salah. Primbon menyebutkan, watak dasar Pahing adalah ngotot dan tahan banting. Jika sudah punya tujuan, ia akan mengejar sampai titik terakhir. Sikap ini sebenarnya adalah anugerah. Namun ketika diterapkan tanpa kepekaan batin, maka berubah menjadi pemaksaan nasib. Dan saat itulah energi rezeki mulai bocor. Banyak Weton Pahing mengalami kondisi seperti ini. Sudah bekerja mati-matian, tapi hasilnya selalu kurang. Usaha terasa berat, seolah selalu ada yang mengganjal. Setiap langkah maju diikuti masalah baru. Rezeki datang, tapi habis untuk menutup masalah. Menurut Primbon, ini pertanda bahwa Pahing sedang melawan arus rezekinya sendiri. Alam sebenarnya sudah memberi jalan yang lebih ringan, tetapi karena gengsi, ego, atau ambisi, jalan itu ditolak. Pahing sering merasa, masa aku harus mulai dari kecil? Pekerjaan ini tidak sesuai gengsiku. Kalau tidak besar, percuma. Padahal, Primbon menegaskan bahwa rezeki Pahing tumbuh dari kecil, bukan jatuh dari langit secara instan. Jika Pahing memaksakan hasil besar di awal, maka yang terjadi adalah kelelahan batin dan kebuntuan rezeki. Kesalahan lain adalah menolak sinyal dari alam. Dalam Primbon, tanda-tanda alam bisa berupa kesempatan kecil yang muncul berulang, jalan rezeki yang terasa ringan tapi diremehkan, saran orang terdekat yang diabaikan, perasaan batin yang sebenarnya sudah memberi peringatan. Saat semua ini diabaikan, Weton Pahing seperti mendayung melawan arus sungai. Tenaga habis, tapi tidak maju. Inilah sebabnya banyak Pahing merasa hidupnya berat, padahal potensinya besar. Laku yang benar menurut Primbon adalah ngelitapi orakeli, mengikuti arus, tapi tetap sadar arah. Artinya, Pahing dianjurkan untuk menerima jalan kecil sebagai pijakan awal. Tidak meremehkan peluang sederhana. Mengurangi gengsi dalam mencari rezeki. Lebih peka pada rasa nyaman dan ringan saat bekerja. Ketika Pahing mulai mengikuti arus yang tepat, perubahan akan terasa cepat. Usaha menjadi lebih lancar, pikiran lebih jernih, dan energi tidak lagi terkuras sia-sia. Rezeki memang belum langsung besar, tapi alirannya stabil dan terus naik. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki yang dituntun. Alam tidak lagi dilawan, melainkan menjadi penunjuk jalan. Dari sinilah rezeki Pahing mulai menguat, bertumbuh, dan siap memasuki fase lonjakan. Bab ini adalah peringatan keras. Karena sekuat apapun Weton Pahing, jika terus melawan arus takdir, maka yang hancur bukan hanya keuangan, tetapi juga batin. Namun jika ia mau menurunkan ego dan mengikuti jalur yang benar,
rezeki besar justru akan datang tanpa harus dipaksa. Dalam primbon Jawa, malam hari bukan sekadar waktu untuk beristirahat. Bagi pemilik weton pahing, malam adalah waktu emas, saat energi batin berada pada titik paling peka dan paling mudah terhubung dengan jalur rezeki. Karena itulah, primbon kuno menekankan satu hal penting. Rezeki pahing sering ditentukan oleh bagaimana ia menutup harinya, bukan hanya bagaimana ia memulainya. Banyak orang pahing tidak sadar bahwa setelah seharian bekerja keras, pikirannya masih dipenuhi keluhan, amarah, dan kekhawatiran saat malam tiba. Mereka membawa beban hari itu ke dalam tidur. Menurut primbon, kondisi ini sangat berbahaya, karena pikiran terakhir sebelum tidur akan tersimpan kuat di alam bawah sadar, lalu memengaruhi arah hidup keesokan harinya. Primbon menyebut, malam adalah waktu ketika penjaga rezeki batin bekerja. Jika seorang pahing menutup malamnya dengan rasa syukur, maka jalur rezeki akan dibersihkan. Namun jika ia menutup malam dengan keluh kesah, maka jalur itu kembali tertutup. Ritual malam pemanggil rezeki untuk weton pahing tidak rumit dan tidak menyeramkan. Justru kesederhanaannya yang membuatnya ampuh. Laku ini dianjurkan dilakukan setiap malam, terutama setelah hari yang berat. Langkah pertamanya adalah diam sejenak sebelum tidur. Matikan ponsel, kurangi suara, dan duduk atau berbaring dengan tenang. Tarik napas perlahan, lalu lepaskan. Dalam kondisi ini, batin pahing mulai turun dari panas menjadi jernih. Langkah kedua adalah mengucap syukur secara sadar. Bukan syukur palsu, tetapi mengingat sekecil apapun hal baik yang terjadi hari itu. Mungkin masih diberi kesehatan, masih bisa makan, masih bisa bekerja, atau masih diberi kesempatan mencoba lagi. Primbon menegaskan, syukur kecil di malam hari bisa menarik rezeki besar di siang hari. Langkah ketiga adalah niat batin, bukan doa panjang. Cukup niatkan dalam hati, aku menutup hari ini dengan ikhlas, dan membuka esok hari dengan kelancaran rezeki. Primbon menyebut niat ini sebagai kunci halus, karena diucapkan saat batin paling jujur. Alam sangat peka pada niat yang muncul di ambang tidur. Jika laku ini dilakukan secara rutin, weton pahing akan merasakan perubahan yang jelas. Tidur menjadi lebih nyenyak, pikiran lebih ringan, dan saat bangun pagi, hati terasa lebih siap. Perlahan, hidup tidak lagi terasa menekan. Yang menarik, Primbon mencatat bahwa banyak pahing yang menjalani rutinitas ini mengalami ide rezeki muncul saat bangun tidur. Masalah yang terasa buntu mendadak menemukan jalan. Pertemuan penting terjadi keesokan harinya. Hati lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ini bukan kebetulan. Malam adalah waktu pemrograman batin, dan batin yang tenang akan menarik realita yang lebih ramah. Bab ini mengajarkan bahwa rezeki tidak selalu dikejar dengan tenaga. Ada saatnya rezeki dipanggil dengan ketenangan. Dan bagi weton pahing, malam adalah saat terbaik untuk itu. Jika laku ini dijaga dengan konsisten, Primbon menyebutnya sebagai rezeki yang disiapkan semalam. Esok harinya, jalan terasa lebih terbuka, seolah alam sudah lebih dulu menata segalanya. Bab terakhir ini adalah kunci pengunci dari seluruh laku weton pahing. Menurut Primbon Jawa, setelah memahami karakter diri, menjaga ucapan pagi, berani berbagi walau receh, tidak melawan arus takdir, dan menutup malam dengan ketenangan, maka satu hal penting akan terjadi. Energi batin pahing menjadi utuh. Dan ketika energi ini utuh, rezeki tidak lagi dikejar, melainkan datang sendiri mengikuti langkah hidup. Primbon menyebut kondisi ini sebagai pahing matang, yaitu fase ketika seseorang tidak lagi mudah goyah oleh tekanan hidup. Ia tidak panik saat rezeki kecil, tidak sombong saat rezeki besar, dan tidak iri melihat keberhasilan orang lain. Batin menjadi stabil, dan kestabilan inilah yang justru menarik rezeki lebih besar. Banyak weton pahing gagal sampai tahap ini karena tidak konsisten. Mereka melakukan laku hanya saat terdesak, lalu berhenti ketika keadaan membaik. Padahal Primbon menegaskan,
Rezeki besar datang kepada Pahing yang sabar dalam proses, bukan yang tergesa mengejar hasil. Ketika 5 laku ini dijalani bersama, perubahan hidup biasanya terjadi bertahap. Awalnya, hati lebih tenang, pikiran lebih jernih, emosi lebih terkendali. Lalu berlanjut ke keputusan hidup lebih tepat. Kesempatan datang berulang. Masalah terasa lebih mudah diurai. Hingga akhirnya, fase rezeki pun ikut berubah. Uang mungkin tidak langsung berlimpah, tetapi alirannya stabil dan terus naik. Hutang yang dulu terasa menekan perlahan menemukan jalan pelunasan. Usaha yang dulu sering gagal mulai menemukan ritmenya. Dan yang paling terasa, hidup tidak lagi terasa berat seperti dulu. Primbon Jawa mengingatkan satu hal penting di akhir laku ini. Jangan mengumbar keberhasilan terlalu cepat. Weton Pahing dianjurkan untuk tetap rendah hati, menjaga rahasia rezekinya, dan tidak memancing iri. Karena rezeki yang masih muda mudah terganggu oleh energi luar. Sebaliknya, perbanyak syukur dalam diam. Biarkan perubahan hidup terlihat dari hasil, bukan dari cerita. Dalam primbon, sikap ini disebut ngemong rezeki, yaitu merawat keberuntungan agar tumbuh kuat dan tahan lama. Bab ini bukan janji instan. Ini adalah jalan hidup. Jika kamu weton Pahing dan selama ini merasa hidupmu selalu hampir berhasil tapi tertahan, maka besar kemungkinan kamu memang sedang disiapkan menuju fase yang lebih besar. 5 laku ini adalah kunci penyelarasnya. Ingat, rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang besar sekaligus. Kadang ia datang sebagai kesempatan, pertemuan, ide, waktu yang tepat. Dan bagi weton Pahing yang sudah selaras, semua itu akan bertemu di satu titik. Saat itulah rezeki besar bukan lagi mimpi, melainkan bagian dari perjalanan hidup. Bab ini menutup primbon ini dengan satu pesan kuat. Jika kamu konsisten, sabar, dan tidak melawan alur, maka rezeki akan mengenal jalan pulang ke hidupmu sendiri. Jika kamu weton Pahing, jangan lewatkan video ini, like agar energinya menguat, share supaya rezekinya mengalir, dan subscribe agar tidak ketinggalan rahasia primbon Jawa lainnya.